Panggilan gue nenek bukan kakek. Ya, jangan sirik gitu jangan julid gitu. Nggak pantas julid sama seorang wanita tulen. panas nanti berjilid-jilid, langsung berjilid-jilid. Untung PJ nelpon tuh jam 11 malam tuh, langsung gue wawa bagi jam 11 malam. Dan untungnya dia belum tidur. Nah, di situ gue ngomong, giliran gue ngomong, ada yang merasa gagak gue kenal dia juga siapa, merasa aduh, kakek yang sakti, gue nyanyi ya. Gak usah berlomba-lomba cantikan gue dari elu, gak usah berlomba-lomba cantik sama gue ya. Masa belum cantik, gue mukanya asli semua. Lah lu kakek heboh, aduh, padahal gue nggak ngomongin dia, gue ngomongin sama netizen, karena netizen yang ngomong ke gue. Merasa coba kan aneh ya, gue ngomong sama netizen yang merasa aneh. Siapa lu, gue kagak kenal sama lu. Dari jenis kelamin aja udah beda ya kan. Gue pewong eslong udah beda. Aneh iya, gue kan karena ngobrol sama kalian kan, teman-teman gue ngobrol, kasih saran. Lah gue bilang, kalian bilang udah lah, gue kagak nyebut, gak kepikiran juga, gue gak kenal dia juga ya. Yang gue kan kenalnya gue tuh yang deket-deket sama gue tuh wanita-wanita punya rahim ya kan. Kalau kakek yang sakti ya, gue kan gak pernah ngomongin dia. Kenapa dia merasa aneh? Cuman gue nggak mau kemarin ngebahas karena gue pikir ya sudahlah, gak penting juga siapa sih gitu ya. Males gitu. Beda kelamin juga. Wanita tulen ya bun, daripada makanya gue nyanyi kakek yang sakti aja gue tiap hari. Males, jangan sebut namanya, males gue. Merasa banget, lu kan udah tua lah, lu juga bukan udah tua, gue udah tua. Nanti kalau udah tua gue nenek lah, lu udah tua kakek. Nggak usah ngomongin gue udah tua, ada jelas lah 94 gue udah muncul. Taman SD gue udah muncul. Terus gue ikut terus gitu. Terus lu udah tuir bangka, kakek baru muncul. Ngata-ngatain gue. Gini-gini muka gue eslong dari zaman dulu, say. Dari zaman dulu sampai sekarang muka gue eslong. Ya. Gitu. Ntar nih baper lagi nih kakek, wong sengaja kayak kakek itu. Kakek sakti kodamnya apa? Ini say. Aduh, semangat mami aku saya selalu iya gitu. Jadi gue nggak ngomongin dia nih ya. Gue nggak negur siapa-siapa. Gue nggak ngomongin siapa-siapa. Gue ngomong sama kalian teman-teman gue di sini ya kan. Karena kan hampir setiap hari gue live. Kan gue bilang, gue kalau nggak ada kerjaan gue mending live. Kalau ada kerjaan betul-betul gue kemarin hilang live gue karena ada sibuk gue di luar. Nah kalau gue nggak sibuk, daripada gue tidur mending gue live. Nah kan gue ngobrol-ngobrol sama lu pada ya, lu pada ngomong liatin tuh Yoke, nggak ada yang lihat kan, kalian ngomong gitu ya. Itu kasih tuh pengacaranya nggak ada loh, Mbak Tessa sayang, kasihan. Ya gue kasihan, kok malah ada yang untung gue diingetin PJ di telepon malam. Udah dari awal. Kaget gue, katanya lagi live nggak ada. Gue kagak nyinggung dia gitu loh. Pengen banget disinggung kakek, pengen banget ya kakek. Gue walaupun nanti udah tua, panggilan gue nenek bukan kakek. Ya, jangan sirik gitu jangan julid gitu. Nggak pantas julid sama seorang wanita tulen. panas nanti berjilid-jilid, langsung berjilid-jilid. Bang Dev, yang merasa itu berarti siluman. Iya, siluman ember, siluman kakek sakti. Bun, iya. Heran gue, kaget gue. Kok
kok bisa merasa ya? Orang gue gak ngomongin dia, nyentuh dia juga enggak, gitu loh. Berarti gue alin lucu ya, kagak disentuh dia merasa. Lu jelek, muka lu sudah longsor, lu udah tuir, lu nenek-nenek lah. Kalau gue balas, lu kakek-kakek, bentar lagi tumbuh janggutan. Enak nggak? Ini cerita negeri dongeng, say. Jangan baper, ntar bapernya berjilid-jilid, nggak habis-habis ya, nggak habis-habis ya. Muka di kamera, pewongan gue, lo orang gue pewong. Lu kalau nggak suntik hormon, janggutan, kumisan, terus ininya udah mundur no ke sono no. Gemes ya sama gue, lupa ya mau pansus sama gue waktu yubrik dulu. Nelpon gue dari bandara, nelpon gue, yubrik nyanyi yubrik, lupa ya pansus sama gue tapi nggak direken sama gue. Lupa pansos sama gue, nelpon, lupa ya dari bandara ya, lupa ya mau ngomong sama gue, nyanyiin lagu gue, lupa ya tapi nggak direken sama gue. Maklum say, kita udah tua, panggilnya nenek bukan kakek, beda arah. Pengen banget jadi gue, pengen banget jadi seorang Tessa Mariska, walaupun sudah tua katanya, tapi tetap cantik, belum ada operasi-operasian, dan wanita eslong. Makanya jangan sok tahu, sok tahu sih. Jangan sekali berjilid-jilid, kagak disenggol merasa tersenggol. Mau panses suatu yubrik kagak direken, masih marah sakit hati sama Tessa Mariska. Demen gue, dari kemarin gue udah males ngelayanin, males banget gue, tapi karena terlalu, kata-katanya terlalu gitu loh, terlalu. Kamera yang berbicara say, cantakan lu apa gue? Kamera yang berbicara, lu kamera TikTok, gue kamera TikTok. Gue masih kinclong, aura artis masih nyala-nyala, lu aura apa? Aura kegelapan. Dan aura kakek yang sakti, tolonglah kami. Tolong cangkul. Gitu saudara-saudara, ya kan? Mantau ya, panas. Udah, gak mau lagi gue bahas, cukup. Hai, menurut kali bun iya. Lagi bahas siapa bun? Bukan bahas siapa-siapa say. Lagi bahas lagu dulu, zaman dulu gue suka lagu kakek yang sakti. Nah lagunya itu kakek yang sakti itu. Jadi gue lagi ngebahas zaman dulu. Gue suka banget dengan lagu kakek yang sakti gitu. Jangan baper. Bang Dep belum ya? Tessa cantik iya. Belum ya? Tapi kalau gue ngomongin Nikmir muncul semua karena dia bayaran yang overclaim say. Makanya dia tenang. Tapi kalau kita udah bahas Nikmir, doain semoga P21 semoga memenangkan persidangan langsung muncul. Gitu. Coba kita bahas Nikmir. Karena kan yang Beyong beda. Yang Beyong kan ini skincare overclaim yang Beyong. Jadi beda. Kalau kita bahas lainnya diem aja direkam. Tapi kalau udah kita bahas Nikmir supaya Nikmir bisa keluar, supaya segera P21 atau segera kalau nggak bebaskan lambaikan tangan, munculnya banyak banget Bang Dep. Ya kan Gede? Niki sebahaya itu sampai panik seternak-ternak buzzernya. Iya.
Habis dia kalau keluar, terus dibilang ya, habis. Dia lupa, dia bilang gini, dia kan bilang gini ya, good day, dia bilang gini, dulu lu aja berantem sama Niki, sekarang lu jilat. Lah dia nggak tahu prosesnya kenapa gue sama Niki jatuh hati karena masalah anak. Dia lupa, dia dulu kan ada di gengnya gue juga, di geng gue. Yang menjilat malah Deso, preskon rame-rame. Lupa sejarah biasa ya, saya kakek-kakek. Lupa ini ngejus hormonnya. Jadi lupa ya ngejilat. Kalau gue sih nggak ngejilat. Nah Nikinya aja karena sesama artis, saya maklum sesama artis senior ya kan. Jadi gue baikan, Niki juga baikan. Ini namanya sesama artis, biasalah peres-peres ya. Emang situ sudah masuk di gengnya kita dulu nomor 1. Wah gini sama Sahrul. Nggak tahu dia ngejilat ke sana. Masih ada jejak digital sayang. Kalau Tessa mah nggak pernah ngejilat. Tessa mah ngomong, Tessa sebagai artis senior mendukung artis juga Nikita Mirzani yang diduga oleh Tessa Mariska, diduga dikriminalisasi oleh sekelompok geng sirkus. Nah wajar kalau Tessa Mariska mendukung, karena Tessa Mariska udah jatuh hati. Emang lu menjilat preskon sana preskon sini, menjilat sana menjilat sini. Sorry ya say, lupa ya, jangan ngomongin orang ya. Lihat lu yang menjilat-jilat. Kalau gue enggak, karena gue sesama artis dan gue sesama wanita asli yang punya rahim. Aduh pusing ya. Aduh, sama jenis kelaminnya aja dia pusing. Gimana dia nggak pusing dengan hidupnya? Tentukan dulu jenis kelamin lu say. Jenis kelamin lu apa sih? Ya kan? Jangan pusing. Gimana dia mau tenang? Jenis kelaminnya aja dia bingung apa sih, ya kan? Kalau gue jelas. Ya kita doain ya. Good day bener nggak tanggal 20 kan 40 harinya NM kan ya? Kita doain. Saya Tessa Mariska, Room Pembela Kebenaran, dan saya Tessa Mariska sebagai artis senior mendukung Nikita Mirzani sebagai artis senior juga dan berprestasi. Saya mendukung. Gitu kalau kita ngomong enak. Situ apa sih ngomongnya? Gak jelas. Ya kan? Nanti panas berjilid-jilid. Wah, berjilid-jilid. Tag sana, tag sini, ngetek sana, ngetek sini. Berjilid-jilid. Ya kalau dia berjilid-jilid nyanyi aja, kakek yang sakti tolonglah kami. Hore, iya kita kalau Niki bebas, Miami mau buka cabang lagi loh. Miami tuh lagi mau buka cabang loh, doain aja ya, itu berkah ya. Niki lagi di dalam, Miami buka cabang, alhamdulillah. Semoga semakin lancar ya, amin ya. Doain semoga cabang yang dibuka oleh Miami lagi, nanti hampir seluruh Jabodetabek ada Miami. Hampir seluruh nanti di Jabodetabek tapi belum dibilang daerahnya Bang Dev. Mudah-mudahan aja di daerah dekat Bang Dev. Selama ini kan dia ada di itu ya Jakarta Pusat ya. Ya doain itu berkah ya, saya berkah. Karena mungkin Niki tulus ya, di dalam dia tulus, dia pengen ngeliatin kebenaran gitu ya. Jadi walaupun di dalam bisnisnya lancar terus, yang diharapin orang kan Niki di dalam bisnisnya hancur, Nikinya stres, kan itu amin. Kan itu kan ternyata nggak terbukti. Ya kan? Tuh, begitu. Cari dong yang lain bisnisnya, jangan orang udah heboh-heboh, lu paling bisa ya post. Orang lagi heboh-heboh skincare, lu nyari keuntungan. Makanya sekarang kasihan para wayang. Gue sih jujur ya, kasihan para wayang ya, kasihan gue si ular ya. Udah habis berapa duitnya mbak? Udah habis berapa garamnya mbak? Kasihan ya. Terus sekarang mbaknya udah ngabisin uang garam. Sekarang ada persaingan lagi loh mbak. Bentar lagi kita tunggu ininya,
berantemnya. Nah, ini ya, ada yang rapat pleno dibela-belain depan luar negeri, Bun. Nah, kalau yang ini kan seminar ya para dokter ya. Teman aku, Dokter Wira itu, Dokwir, namanya seminar itu, seminar itu maaf ya, bukan prestasi setahu aku. Seminar itu mereka itu bayar. Jadi ada produk, misalnya ada produk baru, ada produk kecantikan yang baru. Dan dia tuh biasanya ngadain seminar, itu dibayar oleh dokter yang mau ikut. Dibayarnya bisa nyicilnya setahun, udah kayak KPR, Jadi bayar, bukan karena dia hebat dipanggil, enggak. Karena mereka, para dokter kecantikan ini, mereka harus menge-up ini ya kepintarannya dari apa? Dari sertifikat. Nah, sertifikat itu pasti di luar negeri, kadang-kadang di Paris, kadang-kadang di London, itu kayak Dokwir di Paris, di London. Itu baru Korea ya. Itu dia bayar. Itu ada produk biasanya, ada produk baru yang diluncurkan dan mereka itu membayar dan mereka ikut gitu loh. Bukan karena berprestasi, tapi untuk menambah ilmu. Karena kalau tidak dia up dengan seminar, itu nanti dia akan ketinggalan ilmu dan itu diwajibkan gitu loh. Karena aku sehari-hariannya bergaulnya sama Dokter Wira, jadi aku tahu gitu loh. Bukan karena hebat, bukan, itu bayar dan itu bisa dicicil,